tempat yang biasanya laris dijual oleh iblis dan bala tentaranya untuk diyakini oleh manusia pembawa berkah. Berkah di sana. Ada sesuatu di sana. Nah, meyakini hal seperti ini syirik. Hanya iblis dan bala tentaranya yang kemudian memberikan was-was, memberikan jebakan. Dan ini yang paling banyak dinyatakan membawa berkah, memiliki berkah. Dan pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan judul bab babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, yang mengambil berkah dari pohon, dari batu dan yang lainnya. Dan secara umum ada 3 tempat yang biasanya laris dijual oleh iblis dan bala tentaranya untuk diyakini oleh manusia pembawa berkah. 2 diantaranya disebutkan oleh Syekh di judul bab, pohon pembawa berkah, sehingga banyak manusia melakukan mencari berkah di pohon itu, mencari sesuatu di pohon tersebut yang dikenal dengan pesugihan dan yang lainnya. Banyak terjadi di pohon-pohon. Pohon beringin kelas 1 di antara jajaran pohon yang diyakini membawa sesuatu yang tak sama dengan pohon-pohon yang lain. Ada berkah di sana, ada sesuatu di sana. Dia bukan sekedar pohon, ada kelebihannya. Barokah itu kelebihan, memiliki kelebihan daripada yang lainnya, yang sepertinya, yang semisal dengannya. Sama-sama pohon, harusnya diyakini sama-sama pohon. Tak ada bedanya antara pohon beringin dengan pohon akasia dengan pohon yang lainnya. Sama-sama pohon, namun diyakini beringin berbeda. Dia memiliki kelebihan, itu dia yang namanya barokah. Ada kelebihan yang dimiliki oleh sesuatu. Sebentar lagi bulan 12 akan keluar pohon-pohon berkah itu. Pohon berkah. Pohon yang akan memberikan berkah. Ya. Pohon yang akan memberkati bumi beserta isinya. Na'udzubillah. Pohon itu pohon sama dengan pohon yang lainnya. Tak ada beda antara pohon tersebut dengan pohon durian, dengan pohon mangga dan yang lain. Tak ada bedanya. Kenapa? Karena memang tidak ada keterangan di dalam ayat dan Al-Quran dan hadis bahwa itu adalah pohon yang penuh dengan berkah atau memiliki keberkahan. Beda dengan yang lain, lebih daripada yang lain. Gak ada keterangannya. Fahamlah kita bahwa ketika tidak ada keterangan, maka tidak ada kelebihan pohon itu dibanding pohon yang lainnya. Batu, demikian juga dengan batu. Lihatlah betapa banyaknya batu-batu yang kemudian dianggap membawa sesuatu di tengah manusia, sehingga batu-batu itu ada di rumah mereka, diyakini spesial, ada keberkahan pada batu itu. Nah, meyakini hal seperti ini syirik. Dia bisa masuk ke dalam syirik besar dan bisa masuk ke dalam syirik kecil, tergantung keadaan yang nanti kita sampaikan. Namun yang jelas syirik. Selalulah saudaraku, kalau kita mendengar kalimat syirik, didik hati kita untuk mendengarkan kalimat itu sebagai kalimat yang paling berbahaya di permukaan bumi.
lebih berbahaya daripada korupsi, lebih berbahaya daripada pembunuhan, lebih berbahaya daripada apapun yang ada, lebih berbahaya daripada seluruh malapetaka yang Allah kirimkan, bala yang Allah kirimkan, tsunami dan yang lain. Lebih bahaya syirik ini. Kita pergi ke salah satu pulau di Indonesia yang terkenal dengan orang-orang yang beragama selain Islam, ya, penyembah batu. Itu setiap gerbang pintu masuk rumah mereka, di halaman, di pagar, bagian luar dari rumah itu harus ada batu di situ, berbentuk sesuatu kiri dan kanan, dan mereka yakini diletak-letak di situ itu penjaga supaya orang-orang yang ingin masuk rumah dengan niat buruk nggak jadi masuk, atau ada sesuatu yang buruk akan menimpa nggak jadi menimpa. Itu batu kiri dan kanan di gerbang pagar masuk rumah atau di pintu masuk rumah diletakkan, namun hasil pahatan manusia, dan diyakini supaya tidak ada roh-roh jahat masuk ke rumah. Apa yang membedakan batu itu dengan batu yang lainnya? Sama-sama batu. Apa yang membuat dia berlebih dibanding batu yang lainnya? Nggak ada. Hanya iblis dan bala tentaranya yang kemudian memberikan was-was, memberikan jebakan bahwa ini batu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan di pulau itu sekarang dibuat batu juga yang terbesar katanya di Asia Tenggara. Wallahu a'lam. Apakah benar terbesar atau tidak, tapi isu yang kita dengarkan seperti itu. Patung besar terbuat dari batu tinggi diletakkan di atas sebuah bukit, dan itulah ya kesyirikan dari masa lalu. Dipahat, diibadati, dipahat, diibadati, dibentuk kemudian dipahat dan diibadati. Persis seperti Manah adalah batu yang diibadati oleh orang-orang Quraisy. Baik, yang ketiga, kuburan. Tadi yang pertama apa tadi? Pohon. Uzza adalah pohon yang diibadati oleh orang Quraisy. Uzza, berhala Quraisy yang terkenal Uzza, pohon. Dia bukan patung yang terbuat dari bebatuan, tapi dia adalah pohon. Dan Manah adalah batu yang dipahat. Patung terbuat dari batu yang dipahat oleh seseorang, tak siapa yang memahatnya, wallahu a'lam. Dan diibadati jadi berhala besarnya orang Quraisy. Yang ketiga, Lata, kuburan. Dan ini yang paling banyak dinyatakan membawa berkah, memiliki berkah. Ya, tidak sama dengan kuburan-kuburan lainnya. Dan lihatlah betapa banyaknya kuburan sekarang dinyatakan kuburan tidak sembarang kuburan, tapi kuburan yang spesial. Kuburannya seorang wali Allah. Jadi dia bukan sembarang kuburan. Akhirnya terjadi kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ya semua kita tahu sangat banyak di negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai ini, kuburan-kuburan yang diyakini tidak kuburan biasa, kuburan spesial, yang tidak sama dengan kuburan-kuburan yang lainnya, kuburan yang bisa membawa sesuatu yang berbeda, bisa ini, bisa itu, bisa ini, dan semacamnya. Siapa yang memberitahu kepada kita bahwa kuburan itu spesial?
Dia tidak kuburan biasa, namun kuburan yang memiliki sesuatu yang lebih daripada kuburan yang lainnya. Entah bisa menyembuhkan penyakit, entah bisa melapangkan hajat, entah bisa ini, entah bisa itu. Entah bisa tanaman menjadi lebih subur, lebih mendatangkan hasil panen yang luar biasa. Siapa yang memberitahu kepada kita semua itu? Tak ada. Allah tidak pernah memberitahu, Rasul tidak pernah memberitahu, apatah lagi Rasul. Ya. Pertanda bahwa itu adalah bisikan iblis. Sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis, dia memiliki berkah, masukkan semua ke dalam kedustaan dan tipu daya iblis. Semuanya tanpa terkecuali.